antara dua fakta atau lebih, atau pengaturan fakta menurut cara-cara tertentu. Fakta tersebut merupakan sesuatu yang dapat diamati dan pada umumnya dapat diuji secara empiris. Teori merupakan hubungan antara dua variabel atau lebih yang akan diuji kebenarannya. Suatu variabel merupakan karakteristik dari orang-orang, benda-benda, atau keadaan yang mempunyai nilai-nilai yang berbeda seperti misalnya usia, jenis kelamin, dan lain-lain. Kegunaan teori sosiologi. 1. Suatu teori atau beberapa teori merupakan ikhtisar hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang dipelajari. 2. Teori memberikan petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada seseorang yang memperdalam pengetahuan. 3. Teori berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang dipelajari. Suatu teori akan sangat berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi yang penting dalam penelitian. Pengetahuan teoritis memberikan kemungkinan untuk mengadakan proyeksi sosial, yaitu usaha untuk dapat mengetahui ke arah mana masyarakat akan berkembang atas dasar fakta yang diketahui pada masa yang lampau dan masa dewasa ini. Teori fungsionalisme struktural. Teori fungsionalisme struktural menganggap stratifikasi sosial atau hierarki sebagai sebuah keniscayaan. Setiap masyarakat bekerja dalam sebuah sistem yang terstratifikasi dan semuanya berfungsi sesuai dengan kebutuhan sistem sosial. Singkatnya, stratifikasi merupakan kebutuhan dari sebuah sistem. Perlu digarisbawahi bahwa stratifikasi bukan tentang seseorang yang menempati jabatan tertentu, tapi tentang posisi sosial dalam sebuah sistem. Setiap posisi bisa diibaratkan organ tubuh, maka ada jantung, hati, ginjal, dan sebagainya. Semua organ bekerja memenuhi kebutuhan fungsional bagi tubuh. Jika salah satu posisi sosial tidak berfungsi, sistem sosial akan kacau. Masyarakat mengalami disorganisasi. Gagasan inti, sistem sosial ibarat organ tubuh. Tokoh Emile Durkheim, Paul Parson. Teori konflik. Teori konflik berkembang sebagai reaksi teori fungsionalisme struktural. Teori konflik memiliki akar tradisi dari Marxian. Teori konflik melihat relasi sosial dalam sebuah sistem sosial sebagai pertentangan kepentingan. Masing-masing kelompok atau kelas memiliki kepentingan yang berbeda. Perbedaan kepentingan ini ada karena beberapa sebab. Pertama, manusia memiliki pandangan subjektif terhadap dunia. Kedua, hubungan sosial antara hubungan saling mempengaruhi atau orang mempunyai efek pengaruh terhadap orang lain. Ketiga, efek pengaruh tersebut merupakan potensi konflik interpersonal. Dengan demikian, stratifikasi sosial berisi relasi yang sifatnya konfliktual. Gagasan inti, struktur relasi sosial dibentuk oleh konflik kepentingan. Tokoh Karl Marx, Randall Collins. Teori pertukaran. Teori pertukaran merupakan teori perilaku sosial atau behavioral. Teori ini menganggap perilaku manusia atau aktor membentuk pola hubungan antara lingkungan terhadap aktor. Perilaku manusia disambut reaksi dari lingkungan yang kemudian mempengaruhi balik perilaku setelahnya. Jadi, hubungannya adalah dari aktor ke lingkungan, balik lagi ke aktor. Lingkungan, baik sosial atau fisik, di mana perilaku aktor eksis mempengaruhi balik perilaku aktor. Reaksi lingkungan bisa positif, negatif, atau netral. Jika positif, aktor cenderung akan mengulangi perilakunya di masa depan pada situasi sosial yang serupa. Jika negatif, aktor cenderung akan mengubah perilakunya. Contoh sederhana adalah siswa yang datang ke sekolah pakai seragam. Reaksi lingkungan menerima apabila diperkuat oleh aturan. Maka siswa tersebut cenderung berpakaian seragam lagi keesokan harinya. Gagasan inti, perilaku manusia adalah hasil pertukaran dengan reaksi lingkungannya. Tokoh George Homans, Peter Blau.
Teori interaksionisme simbolik. Prinsip dasar teori interaksionisme simbolik adalah manusia memiliki kapasitas untuk berpikir dan pemikirannya dibentuk oleh interaksi sosial. Dalam proses interaksi, manusia mempelajari makna dan simbol-simbol yang mengarahkannya pada kapasitas menjadi berbeda dengan lainnya. Makna dan simbol memungkinkan manusia untuk bertindak dan berinteraksi secara berbeda. Misalnya, cara orang memaknai kesuksesan berbeda-beda atau perbedaan bahasa yang digunakan setiap suku juga berbeda. Manusia mampu memodifikasi atau mengubah makna yang mereka gunakan dalam proses interaksi sesuai interpretasi atau situasi sosial. Mengubah makna dan simbol dilakukan dengan pertimbangan untung rugi. Kemudian memilih salah satunya. Perbedaan pola tindakan dan interaksi menciptakan perbedaan kelompok dalam masyarakat. Gagasan inti, pemikiran seseorang dibentuk oleh interaksi sosial. Tokoh Herbert Blumer. Teori strukturalisme. Teori strukturalisme menekankan pada pentingnya struktur dalam mempengaruhi atau bahkan menentukan tindakan manusia. Struktur merupakan elemen tak kasat mata yang mengatur tindakan seseorang. Terdapat perdebatan mengenai di mana sebenarnya struktur berada. Struktur bisa berada di tempat yang dalam seperti pada pemikiran manusia. Ada pula yang mengatakan struktur berada di luar individu seperti struktur sosial berupa norma dan nilai. Pendapat lain mengatakan struktur terdapat dalam bahasa seperti pada studi-studi linguistik. Tidak menutup kemungkinan pula struktur berada dalam relasi antara individu dengan struktur sosial. Teori strukturalisme meletakkan struktur sebagai faktor determinan dari tindakan sosial. Gagasan inti, tindakan manusia ditentukan oleh sistem struktur. Tokoh Karl Marx, Sigmund Freud, Claude Lévi-Strauss. Teori poststrukturalisme. Sebagaimana halnya teori neo-Marxian yang merupakan reaksi dari ide-ide Marxian, teori poststrukturalisme merupakan reaksi dari teori strukturalisme. Saat teori strukturalisme berkembang dalam disiplin sosiologi, teori poststrukturalisme muncul dari luar disiplin sosiologi. Teori poststrukturalisme menerima pentingnya struktur tetapi melampaui penjelasan bahwa tindakan sosial dipengaruhi oleh struktur sosial. Teori poststrukturalisme menjelaskan lebih jauh bahwa di atas struktur terdapat relasi kuasa yang berhubungan dengan pengetahuan. Ada pendapat bahwa asumsi ini menjadi pijakan lahirnya postmodernisme, meskipun sebenarnya sangat sulit menarik garis besar dan menjelaskan relasi antara keduanya. Gagasan inti, di atas struktur ada relasi kuasa. Tokoh Richard Foucault. Teori konstruksi sosial. Teori konstruksi sosial melihat realitas dalam sistem sosial diciptakan melalui interaksi timbal balik yang menghasilkan sistem nilai dan keyakinan. Sistem nilai dan keyakinan tersebut dipraktekkan dan diperankan berulang-ulang oleh aktor sosial sehingga melekat dalam sistem yang kemudian dianggap sebagai realitas. Realitas tersebut masuk ke dalam individu-individu melalui proses internalisasi. Dipraktekkan berulang melalui proses yang disebut eksternalisasi hingga melekat dalam institusi sistem sosial. Proses institusionalisasi membawa pengetahuan dan konsepsi manusia tentang realitas melekat dalam struktur masyarakat yang telah diciptakan. Realitas tersebut dianggap sudah demikian adanya padahal diciptakan. Oleh karena itu, teori konstruksi sosial melihat realitas disebut sebagai produk dari konstruksi sosial. Gagasan inti, kenyataan adalah konstruksi sosial. Tokoh Peter L. Berger, Thomas Luckmann. Teori globalisasi. Teori globalisasi menekankan pentingnya melihat relasi timbal balik antara lokal dan global dalam menganalisis fenomena sosial. Secara garis besar, globalisasi dapat dikategorikan ke dalam 3 dimensi teori: ekonomi, politik, dan kultural. Dimensi ekonomi mengkaji fenomena ekonomi pasar global di era neoliberalisme serta perlawanannya dari perspektif Marxian. Dimensi politik globalisasi melihat peran negara dan bangsa di era globalisasi. Dimensi kultural mengkaji implikasi kultural globalisasi pada tataran lokal dan sebaliknya.
Dalam sosiologi, dimensi kultural, teori sosiologi, globalisasi melahirkan beberapa konsep utama seperti penyatuan, penyebaran atau hybrid, dan perbedaan kultur antara masyarakat atau negara dan bangsa. Gagasan inti, relasi timbal balik antara lokal dan global. Tokoh, Antonio Negri, Mikhail Hart. Teori pembangunan. Teori pembangunan mengusung ideologi developmentalisme. Konteks teori ini berada pada tataran negara atau regional. Asumsi dasar yang dibangun adalah kemajuan suatu negara sangat tergantung pada investasi yang diorientasikan untuk memajukan ekonomi suatu negara. Faktor ekonomi menjadi pemimpin untuk menciptakan stabilitas sosial dan politik hingga tercapai kemajuan kehidupan masyarakat yang ideal. Pertumbuhan ekonomi terletak di jantung teori pembangunan. Tipikalnya, teori ini diusung oleh negara-negara maju untuk diterapkan di negara-negara berkembang. Secara eksplisit, negara maju menghendaki dibukanya pintu investasi di negara-negara berkembang dengan tujuan agar negara berkembang dapat mengejar ketertinggalan. Pertumbuhan ekonomi sekali lagi menjadi kuncinya. Gagasan inti, pertumbuhan ekonomi akan menciptakan kesejahteraan sosial. Tokoh W. Rostow. Teori jejaring aktor. Teori jejaring aktor merupakan salah satu varian dari teori sosiologi jaringan yang lebih luas. Teori ini relatif baru dalam sosiologi. Teori jejaring aktor melihat peran jejaring atau network dalam mempengaruhi tindakan sosial. Individu hanyalah bagian dari jejaring sosial yang lebih luas. Perlu digarisbawahi, teori ini tidak hanya membicarakan agensi individu, melainkan juga struktur jaringan yang seringkali bukan manusia. Internet dan kecerdasan artifisial melibatkan peran mesin yang signifikan. Melalui pendekatan teori jejaring aktor, agensi individu menjadi komponen kecil yang terkoneksi satu sama lain. Manusia masuk pada dunia post-sosial dan post-human karena jaring berperan lebih signifikan dalam menentukan tindakan sosial. Perkembangan teori jejaring aktor sebagai teori sosiologi menciptakan beberapa konsepsi baru di kontemporer, seperti masyarakat jejaring, jejaring sosial, dan sebagainya. Gagasan inti, individu adalah komponen jejaring yang saling terkoneksi. Tokoh, Manuel Castor. Teori sistem. Asumsi dasar teori sistem adalah dunia secara keseluruhan merupakan sebuah sistem dan dunia sosial memiliki sistemnya sendiri, yaitu komunikasi. Komunikasi diproduksi oleh masyarakat. Salah satu kata kunci dalam teori sistem adalah kompleksitas. Perlu dipahami terlebih dahulu bahwa sistem selalu berada di lingkungan dan sistem selalu lebih sederhana dibanding lingkungannya. Dengan kata lain, lingkungan selalu lebih kompleks dibanding sistem. Teori sistem sebagai teori sosiologi mengatakan bahwa semua dimensi kehidupan merupakan sebuah sistem, dari sel biologis, ekonomi pasar, sampai kehidupan sosial secara keseluruhan. Apa yang membuat sistem bekerja adalah nilai yang diproduksi oleh elemennya. Misalnya, sebuah sistem ekonomi pasar memiliki elemen dasar yaitu uang. Uang menjadi bernilai dalam sebuah sistem ekonomi pasar karena sistem memproduksi nilai. Sulit membayangkan bahwa uang bernilai pada dirinya sendiri, karena uang tanpa sistem hanyalah secarik kertas. Gagasan inti, dunia berada dalam sebuah kompleksitas sistem. Tokoh Niklas Luhmann.